Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua LP2M Universitas Negeri Padang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pemonek. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Pendekatan STEM untuk Siswa Kelas Rendah Sekolah Dasar, yaitu sebuah kajian mixed and method. Ini merupakan penelitian dasar. Saya Zurianti sebagai ketua peneliti dan Rahamimah sebagai anggota peneliti. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami yaitu bahwa pendidikan sains sebagai sebagian dari pendidikan berperan penting untuk menyiapkan siswa yang mampu berpikir kritis dalam menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Salah satu prinsip yang paling penting ialah bahwa guru tidak hanya sekedar memberi pengetahuan kepada siswa, tetapi guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan siswa kesempatan untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri. Namun, siswa tidak dapat sepenuhnya memahami ide-ide ilmiah tanpa terlibat dalam kegiatan pendidikan, di mana ide-ide tersebut akan dapat berkembang dengan sempurna. Melalui kegiatan pendidikan ilmiah yang tertanam dalam desain pemecahan masalah, siswa dapat mengembangkan suatu solusi. Rancangan kegiatan pembelajaran yang langsung diterapkan dalam dunia nyata untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari melalui sebuah desain berpendekatan proses pemecahan masalah, seperti yang digunakan oleh insinyur dan ilmuwan dengan pendekatan interdisipliner, yaitu pendidikan sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah validitas pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan STEM untuk siswa kelas rendah sekolah dasar? Yang kedua, bagaimanakah praktikalitas pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan STEM untuk siswa kelas rendah sekolah dasar? Dan yang ketiga, bagaimanakah efektivitas pengembangan bahan ajar menggunakan pendekatan STEM untuk siswa kelas rendah sekolah dasar? Nah, adapun metodologi penelitiannya terdiri dari 10 langkah. Yang pertama yaitu yang pertama penelitian dan pengumpulan data, research and information collecting. Yang kedua perencanaan atau planning. Yang ketiga pengembangan draft product. Yang keempat uji lapangan kecil atau preliminary file testing. Yang kelima main products revision, dan yang keenam main field testing, yang kedelapan operational file testing, yang kesembilan final product revision, dan yang kesepuluh nanti dissemination and implementation. Adapun hasil dan pembahasan penelitian ini disesuaikan dengan tahapan penelitian yang dilakukan. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Kegiatan dilakukan yaitu analisis studi literatur, analisis kurikulum, analisis materi, analisis tujuan pembelajaran, dan analisis karakteristik siswa sekolah dasar. Sedangkan yang kedua perencanaan atau planning ini dilakukan, dan yang ketiga produk yang akan dikembangkan yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian lembaran kerja siswa, dan selanjutnya bahan ajar. Sedangkan yang ketiga pengembangan draft produk, setelah produk didesain maka selanjutnya mengembangkan produk RPP, lembaran kerja, dan bahan ajar tersebut. Setelah produk dikembangkan, maka selanjutnya dilakukan validasi oleh pakar ahli yang telah ditentukan. Sedangkan yang keempat, uji lapangan kecil atau preliminary file testing, ini bertujuan untuk mengetahui kepraktisan skala kecil produk yang telah dikembangkan tersebut. Sedangkan uji kepraktisan ini melibatkan 3 unsur, yaitu
praktisi, guru, siswa, dan di mana di sini melibatkan 3 orang praktisi yang berasal dari dosen. Adapun pembahasan dalam penelitian kami ini yaitu bahwa penelitian ini membuktikan bahwa pembelajaran yang menggunakan pendekatan STEM pada bahan ajar sekolah dasar dikategorikan valid dan layak untuk digunakan. Sedangkan bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan adanya proses keterlibatan siswa. Selain bahan ajar, pengembangan ini juga mengembangkan LKS. LKS dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek petunjuk, aspek isi, aspek produk, dan aspek pertanyaan. Hasil pengembangan dinyatakan LKS berbasis STEM untuk siswa SD dinyatakan valid dan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini juga mengembangkan RPP, di mana RPP dinyatakan valid dikarenakan memperhatikan aspek pemilihan sumber dan media pembelajaran. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, RPP yang dikembangkan berkategori valid. Yang kedua, LKS yang dikembangkan berkategori valid. Dan yang ketiga, bahan ajar yang dikembangkan juga berkategori valid. Yang keempat, bahan ajar berkategori sangat praktis dari aspek praktisi. Dan yang kelima, bahan ajar berkategori sangat praktis dari aspek guru. Dan yang keenam, bahan ajar berkategori sangat praktis dari aspek siswa. Kemudian luaran dari penelitian kami ini yang pertama yaitu artikel IOP, dan yang kedua book capture, yang ketiga buku, di mana di sini sedang diproses dalam penerbitan. Dan jika buku ini sudah terbit, maka ini kami akan menguruskan hakinya. Demikianlah laporan penelitian kami. Ada salah dan kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.